Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, apa kabar? Udah lama ya Nyai nggak menyapa semua teman-teman Nyai. Semoga semua teman-teman Nyai selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, apa kabar nih? Kayaknya begitu banyak berita-berita liar yang beredar di seantero jagat raya, dan Nyai belum sempat mengomentarinya karena Nyai masih sibuk. Nah, hari ini Nyai menyempatkan diri untuk mengomentari. Tapi sebelum Nyai mengomentari, Nyai mau mengucapkan turut bersedih ya kepada, nah ini walaupun kita berbeda pandangan dan orang ini sempat mencaci maki Pak Jokowi dengan kata longor, macam-macam lah kata-kata dia menghina pendukung Pak Jokowi, tapi sebagai sesama muslim kita berkewajiban mendoakan orang ini lagi sakit, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan kedepannya dia bisa merubah sikapnya dan diambil hikmah dari penyakitnya. Nah ini ya orangnya. Dia adalah Ustadz Maher ya, si Maher ini lagi sakit. Nah, semoga Maher ini sembuh, diberikan kesehatan, panjang umur ya, dan ke depan dia bisa menjaga mulutnya, lisannya, tidak lagi suka mencaci maki dan menghina orang lain sembarangan. Nah, mudah-mudahan dengan sakitnya ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, walaupun kita berbeda dan pernah tidak menyukai orang, tapi apabila dia terkena musibah atau sakit, kita berkewajiban mendoakan orang ini untuk tetap kembali sehat, panjang umur ya. Karena itu kewajiban kita sebagai orang yang beragama. Nah, teman-teman, Nyai itu mau kasih tahu ya. Kebetulan nih para pendukung Nyai dari kadrunisasi Kampretos, PKI radikal ya, berjidat hitam bercelana cungkring yang ngefan berat sama Nyai, sampai video-video Nyai itu disadur mereka untuk mereka cari makan ya. Nyai juga senang kalau kadrunisasi ini numpang ngetop, numpang cari makan dari video-video Nyai yang mereka sadur dan mereka edit tuh, mereka sebarkan, dan mereka kan dapat duit ya kan. Ya alhamdulillah gitu, video Nyai bermanfaat buat mereka, bisa memberikan mereka makan. Mungkin mereka sudah kurang job-job demo ya, nasi bungkus mereka udah nggak dapat, duit-duit demo mereka nggak dapat, jadi mungkin dengan cara mereka mensadur video Nyai ya kan, nah otomatis mereka bisa makan ya. Alhamdulillah lah video Nyai bisa bermanfaat buat para kadrunisasi yang ngefan berat sama Nyai ya, terutama video Nyai tentang somat. Nah begitu banyak banget itu kadrun-kadrun tuh menyadur ulang semua video-video Nyai. Mereka sangat ngefan, dan ya alhamdulillah dibalik ke ngefanan mereka bisa teratasi perekonomian mereka. Amin ya rabbal alamin ya. Nah gini loh teman-teman, Nyai ini paling gak suka kalau ada orang munafik banget, lalu dia itu selalu mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan orang lain, tapi diam-diam dia menikmati fasilitas kafir, negara kafir. Nah contohnya nih ya, contohnya nih ya, tahu siapa ini? Nah ini Abdul Somad lagi jalan-jalan ke negara kafir. Lihat aja baju yang dipakai sama dia. Ini kan baju ala kafir. Janganlah kita meniru-niru gaya-gaya kafir, itu haram. Ya, itu Somad bilang gitu ya. Jam tangan yang dipakai Somad buatan kafir. Tas yang dipakai Somad buatan kafir. Handphone yang dipakai Somad buatan kafir. Ya kan, semua buatan kafir. Tapi kenapa dia menikmati buatan kafir? Tapi kan katanya kafir haram. Nah, satu lagi. Ada lagi nih, big bossnya yang paling besar. Katanya anti asing, tapi ternyata jalan-jalan sama keluarganya. Ya, ini Rizik Syihab saat jalan-jalan menikmati salju di Swiss. Ya, sama juga pakaian yang mereka pakai kan ala kafir juga ya. Lihat kan, soalnya kan di ngarap sana tidak ada pakaian kayak gini ya, mantel-mantel kayak gini tidak ada. Cuman sedikit masih Nyai akui, Rizik masih pakai baju gamis, tapi yang lainnya tetap keluarganya tidak. Ini bergaya tetap yang dipakai mantelnya buatan kafir, semuanya buatan kafir ini ya, tidak ada yang buatan kadrunisasi kan. Nah satu lagi, nah ini juga lagi jalan-jalan ke Australia ya. Di Indonesia sorbannya tinggi banget, tebal ya kan. Begitu dia ke luar negeri sorbannya dibuka ya, nggak tahu nih maksudnya apa
ya kan? Nah ini Nyai jujur, Nyai nggak suka sama Agim nih begitu dari dulu. Setiap dia di TV atau dia lagi ceramah dia memakai sorban. Tapi kalau dia lagi diwawancara di acara apa tuh dia nggak pakai sorban. Itu dari dulu pernah Nyai katakan kepada seseorang, kenapa harus dibuka sorbannya? Kalau memang dia seorang ulama atau ustadz, harusnya dia pakai dimanapun dia berada, mau kapanpun dia berada, ya kan? Tapi ya itu cara dia ya, stylenya dia. Tapi sekali lagi, jadilah orang yang tidak munafik ya, karena munafik itu dilarang di agama dan Allah Subhanahu wa taala sangat memurkai orang yang munafik. Ini Nyai mau mengatakan hal itu ya. Tapi mereka menikmati buatan kafir, handphone, mobil, ya kan, jam tangan mahal itu buatan kafir. Nggak ada buatan Palestina, nggak ada buatan Arab, nggak ada ya, nggak ada gitu loh. Semua buatan kafir, tapi mereka nikmati. Ini negara kafir, ya kan? Mereka suka mengkafir-kafirkan orang. Sekarang mereka datang ke negara kafir, coba ngapain? Janganlah meniru-niru gaya kafir, itu haram. Ya, Somat bilang kayak gitu. Sekarang dia pakai mantel gaya kafir. Ya enggak? Kenapa nggak pakai cadar aja di sana atau pakai ini kan? Nah, teman-teman, Nyai itu jujur. Bukan Nyai itu anti ulama, tidak. Nyai muslim. Ya, tapi kadrunisasi selalu mengatakan Nyai ini adalah sundal betina, iblis betina, lonte, jalang segala macam. Katanya Nyai ini anti ulama. Tidak. Ulama yang seperti apa dulu yang saya hormati? Nyai punya ulama yang betul-betul mengajarkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Bukan yang selalu mengkafir-kafirkan orang. Tapi di balik itu semua kenyataannya apa? Yang Nyai tanyakan ke Somat hanya pertanyaan simple. Apa hukumnya bagi seorang laki-laki meninggalkan atau menceraikan istrinya demi wanita lain? Apa salahnya bertanya seperti itu? Pertanyaan itu kan bukan hanya ke Somat aja, ke siapa aja, ke laki-laki pun begitu Nyai akan tanya. Ya kan? Itu ada dalam Al-Quran. Janganlah kamu menyia-nyiakan perempuan dan menyakiti hati seorang istri. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi salah nih para kadrun menyerang Nyai, katanya Dewi Tanjung gini-gini macam-macam. Ya, tapi Nyai ya bersyukur kadrun-kadrun ini jadi dapat makan, ya bisa memberikan nafkahnya buat anak-anak dan keluarganya. Kalau enggak mungkin mereka kelaparan juga kali kalau nggak dapat job. Banyak ya video-videonya disadur sama mereka ya, karena mereka memang ngefans dan ternyata mereka numpang makan gitu loh. Ya kan? Ya, kasihan banget. Nah, ada lagi satu lagi kadrunisasi yang dulunya HTI. Karena HTI dibubarin, sekarang dia bikin Sunda Empire. Ya. Nah, tahu ya siapa ini? Tetap aja dia kadrun. Manusia ini satu ini aneh gitu loh. Ya. Nah, teman-teman tunggu ya, sebentar lagi katanya tanggal 15 Agustus kita harus laporan ulang ya, atau laporan ulang ke mereka gitu loh. Maksudnya buat apa? Teman-teman harus tahu ya, HTI ini tidak ada di Arab. HTI ini ada di Inggris dan Swiss. Jadi apapun bentuknya, khilafah ini bukan dari Arab Saudi. Ya, jadi jelas mereka berada di luar Arab Saudi. Arab Saudi tidak mengakui adanya khilafah, paham khilafah di tanah Arab. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan A, I, U, E, O, babi, bu, bebo mengatasnamakan dia itu adalah membela Islam, tapi pada dasarnya dialah yang akan menghancurkan agama Islam. Berhati-hatilah teman-teman. Dan sekarang terlalu banyak banget pasca dibubarkannya HTI itu banyak kerajaan-kerajaan, terutama pasca Pilpres deh, berbarengan semua muncul Sunda Empire, muncul lagi tuh yang di Semarang itu. Ternyata kadrun-kadrun juga yang bikin, ya kan? Udah jelas berarti mereka ini memang mau merongrong kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berarti apa? Mereka ini semua yang membuat kerajaan-kerajaan abal-abal ini, ya, apapun namanya, tiba-tiba ada muncul kerajaan-kerajaan yang baru-baru muncul ini. Kalau yang dulu betul-betul kerajaan asli, keraton asli yang dulu ya. Tapi yang baru-baru muncul sekarang, ya kan? Yang udah ketangkap orangnya, yang sekarang lagi membangga-banggakan dirinya dia adalah sekjen ya, Sunda Empire. Kita harus tahu mereka ini siapa. Maksud dan tujuan mereka apa?
Nggak perlu pemerintah Indonesia tunduk dan patuh kepada Sunda Empire. Ya, karena mereka justru yang melanggar undang-undang dan hukum di negara ini. Ya, nah, Nyai berharap pihak kepolisian dan pemerintah segera bertindak tegas membubarkan Sunda Empire dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan tiba-tiba menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Apapun lah ya judulnya, namanya, dan dimanapun berada harus ditumpas. Ya, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lain. Dulu memang kita punya kerajaan-kerajaan, tapi sudah tidak ada. Hanya ada kerajaan-kerajaan itu keturunannya yang masih aktif, dan yang masih aktif banget itu ada di Jogja dan di Solo. Yang selebihnya mereka hanya membudayakan kebudayaan leluhur mereka dahulu, dan itu patut kita apresiasi. Nyai jujur, Nyai bangga dengan keraton Jogja, keraton Surakarta, dan kerajaan-kerajaan yang dahulu. Tapi tiba-tiba muncul kerajaan baru ini, kita bertanya, mereka ini dulu siapa? Dari keturunan mana? Dari raja apa? Dari raja mana? Daerah mana? Ya kan? Nah, tapi ternyata selidik punya selidik, di balik munculnya raja-raja kerajaan-kerajaan baru ini, ternyata mereka adalah kelompok-kelompok kadrun. Tetap mereka adalah kadrun. Sekali lagi, kadrun, mau merongrong wibawa bangsa. Tujuan mereka satu, mau menggantikan ideologi bangsa apapun namanya. Dan hati-hatilah teman-teman, jangan pernah terpengaruh oleh hasutan, hoak, fitnah, dan ajaran sesat yang akan terus bermunculan untuk mengganggu kedaulatan bangsa negara Republik Indonesia. Ya, nah teman-teman, sekali lagi ingat, dasar negara kita adalah Pancasila. Negara kita, negara Republik Indonesia, bendera kita merah putih. Hanya itu yang kita tahu, dan kita punya agama, masing-masing kita jalani hidup kita dengan baik, saling toleransi, saling menyayangi, menghormati satu sama lain. Itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.